Stop, jangan lakukan. Nah, kita sudah sampai di Bantar Gebang. Teman-teman sudah bisa melihat deretan truk orange ya di sekitar tempat ini. Kita akan naik ke gunung sampah, teman-teman. Gunung yang terbuat seluruhnya dari sampah hasil masyarakat Jakarta, Bekasi, dan Bogor yang sudah puluhan tahun. Nah, di jalan menuju ke atas kita bisa melihat dinding penahan zona agar tidak amblas dan tidak longsor. Karena teman-teman perlu ketahui bahwa seluruhnya bukit sampah ini adalah terbuat dari sampah, sehingga sangat rawan sekali untuk amblas dan longsor. Karena itu dibangun dinding penahan zona. Ya, dari jauh teman-teman bisa melihat deretan truk orange tadi ya. Setiap hari 1.300 truk sampah berjalan mengangkut sampah-sampah 24 jam ke TPA Bantar Gebang ini. Sampah-sampah yang sudah lama akan ditutupi oleh geomembran. Jadi geomembran itu seperti terpal berwarna hitam yang menahan sampah sehingga tidak terbang-terbang dan tertimbun masuk ke dalam tanah. Lalu sampah-sampah yang lama juga akan dibuat, diatur, ditata seperti menjadi terasering seperti itu agar tidak longsor, lalu ditutup tanah. Nah, sehingga lebih memungkinkan untuk tumbuhnya tanaman-tanaman hijau seperti yang tadi teman-teman sempat lihat. Ya, sehingga tempat ini sepenuhnya akan menjadi tempat baru gunung sampah yang menghijau, dan tentu saja tidak boleh lagi dibuang atau dijadikan tempat pembuangan sampah baru ya. Nah, yang membahagiakan juga di tempat ini sudah mulai dibangun pembangkit listrik tenaga sampah, teman-teman. Jadi sampah-sampah kita yang sudah puluhan tahun sebagian diolah untuk menjadi pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, ada proses sebelum menjadi listrik, teman-teman ya. Sampah-sampah ini akan dipilah. Pemilahan dilakukan menggunakan mesin tromel. Kemudian diangkut oleh alat berat untuk dimasukkan ke dalam truk. Nanti dari setelah ini akan dibawa menuju bunker PLTSA. Nah, kita sudah sampai di bunker penampungan sampah sementara. Jadi sebelum sampah-sampah ini nanti akhirnya dibakar untuk menghasilkan gas yang akan diolah menjadi tenaga listrik, sampah ini disimpan dulu sementara, ditampung sementara di bunker ini. Ya, begini kondisinya teman-teman. Nah, nanti akan ada alat berat yang bernama kren. Nah, ini seperti ini kren ya. Ada 2 grab kren. Yang pertama akan berfungsi untuk mengaduk sampah. Nah, jadi sampah-sampah yang ditampung ini akan diaduk dulu. Proses pengadukannya seperti ini teman-teman. Pertama, kren ini akan ke bawah untuk menarik, ya, menjapit sampah-sampah, lalu dibawa pada ketinggian tertentu ya, sekitar beberapa meter ke atas, dibawa. Oke, setelah itu sampah-sampah ini akan dilepaskan terjatuh. Boom.
Oke, begitu ya prosesnya, berulang. Nah, sementara kren yang kedua akan berfungsi sebagai media pengumpan sampah. Nah, jadi nanti akan dimasukkan ke dalam insenerator atau tungku pembakaran. Prosesnya sama, setelah itu dilepas ke dalam tungku pembakaran. Untuk selanjutnya akan dibakar. Nah, di sini juga ada water treatment plant. Kemudian ada juga ruang kontrol, ya, control room yang berfungsi memonitor dan mengontrol seluruh operasional secara otomatis dan juga secara manual. Nah, disinilah sampah dibakar di dalam insenerator dengan temperatur 850 derajat Celcius. Kemudian ada turbin yang menggerakkan, ya, mengubah menjadi listrik. Nah, ada juga air pollution control, ya, seperti teman-teman ketahui bahwa pembakaran sampah ini akan menghasilkan gas dioksin dan furan yang sangat berbahaya untuk kita, untuk semua makhluk hidup. Nah, jadi perlu difilter atau disaring melalui air pollution control ini, walaupun tidak sepenuhnya menjamin kebersihan udara kita. Ya, udaranya pasti tercemar, tapi tingkat pencemarannya mungkin bisa berkurang. Nah, selain ada gas pencemaran, juga ada berupa abu. Kalau teman-teman sering melihat pembakaran sampah, itu ada abu yang dihasilkan. Nah, abu itu berbahaya teman-teman kalau sampai kita hirup. Di sini di Bantar Gebang, sebagian besar sampah warga DKI Jakarta, Bogor, dan Bekasi berakhir. Dari tempat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana seharusnya kita mengelola sampah kita. Bahwa sampah adalah masalah kita bersama. Dari Bantar Gebang, tempat sampah yang telah menjadi perbincangan dunia internasional. Halo, hari ini kita sedang berada di TPA Bantar Gebang dan kita sekarang sedang ada di lokasi TPSA, yaitu pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi sampah-sampah yang masuk setiap hari sebanyak 7.000 ton di sini diolah, tapi tidak sebanyak itu diolahnya, hanya mampu mengolah dalam satu hari 60 ton saja. Dan di sana kita bisa lihat sampah diolah menjadi listrik, tenaga listrik, kemudian listrik tersebut dijual ke PLN, kemudian PLN mendistribusikan ke seluruh rumah yang ada di daerah-daerah sini, termasuk di daerah Jakarta, gitu ya. Selain listrik, selain sampah itu menghasilkan listrik, setelah diolah, listrik itu pun berubah, ya, sisa pembakarannya dibuat menjadi pumping block yang biasa di lantai-lantai, ya, dipasang-pasang di tanah untuk menjadi lantai. Ini tumpukan sampah yang setiap hari kita sumbangkan dan kita buang ke tempat ini. Lihat. Seperti ini kondisinya. Teman-teman, apa yang sudah kita dapatkan? Apa yang sudah teman-teman lihat? Dari Bantar Gebang, tempat tumpukan sampah kita berakhir. Apakah kita akan terus membiarkan hal ini terjadi? Menumpuk sampah kita, membiarkan pencemaran, merugikan kesehatan, merugikan lingkungan,